Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Janurireng. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Janurireng. Si pengung dan saya Terpikir di kepala Sugi, apakah kedua bangsat itu tahu bahwasanya mereka sama seperti Sabdo? Tidak ada satupun di keluarga Kuncoro yang murni berdarah Kuncoro kecuali Tuan Besar Arjo sendiri. Namun perlakuan dua saudara ini benar-benar membawa Sugi pada kemarahan paling besar. Sabdo hanya diam saja, ia tidak sanggup lagi melawan. Nampak dari tubuhnya, ia sudah pasrah saat Pras Anu melecehkannya bersama dengan Batara. Hal ini membuat Sugi akhirnya melepaskan umpatan yang menahan dirinya sejak tadi. Ia berteriak dengan keras kepada mereka. "Asu!" katanya seraya berjalan menuruni anak tangga. Sugi berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Ia tahu setelah mendengar teriakan Sugi, Pras dan Batara cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Hanya tinggal menunggu waktu melihat mereka meninggalkan kamar Sabdo. Namun Sugi tak tahu lagi, kelamnya keluarga Kuncoro benar-benar tidak dapat menyelamatkan akal sehat dirinya. Saat ketika dirinya membuka pintu kamar Sugi, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor kambing hitam legam milik Tuan Arjo tengah menatap dirinya dari atas dipan. Pukalono. Kambing hitam itu melompat turun mendekati Sugi, membuat dirinya tidak mengerti bagaimana binatang kesayangan milik Tuan Arjo bisa ada di tempat ini. Kambing hitam itu menatap Sugi, mendekatinya seraya menatap dalam posisi tak bergeming. Sementara Sugi, ia masih dibuat bingung saat secara tiba-tiba kambing itu mengembik menatap sebilah pisau yang Sugi gantungkan di tembok kayu tepat di atas meja. Binatang itu terus mengembik seakan menyuruh Sugi untuk mengambil pisau itu, dan entah dari mana datangnya. Karena Sugi tiba-tiba tahu apa yang harus ia lakukan. Sugi melihat ke sekeliling memastikan tidak ada orang yang melihat dirinya. Ia segera mengunci pintu dan jendela sebelum meraih sebilah pisau tajam itu. Sugi melihat leher kambing itu. Malam itu suara mengembik terdengar untuk pertama dan terakhir kalinya dari arah dalam kamar Sugi. Pagi itu Sugi terbangun seperti biasa. Di kedua tangannya masih terlihat warna merah darah, namun nampak sudah mengering. Sugi melihat bulu kambing itu menumpuk di lantai, sementara kambing hitam itu sudah lenyap entah kemana. Butuh waktu lama untuk melakukan hal itu. Kesiapan mental Sugi benar-benar diuji saat ia harus menggorok membuat kepala kambing itu nyaris putus dari lehernya. Sugi memotong dan mengulit kambing hitam itu, membuatnya seperti tumpukan daging, membiarkannya menggeliat di atas lantai sebelum akhirnya Sugi tertidur. Karena terlalu lelah melampiaskan segala kemarahannya pada seekor kambing misterius milik Tuan Arjo. Sugi memegang kening, merasakan denyutan yang teramat sakit. Entah dari mana datangnya, saat melihat bola mata hitam kambing misterius itu, Sugi mendengar bisikan bahwasanya dia harus menggorok lehernya, membiarkan binatang itu mati di atas kedua tangannya. Sugi merasa sinting. Ia sudah tidak bisa membedakan hal nyata dan hal gila selama tinggal di lingkungan kediaman Kuncoro. Bila satu hari ia harus gila, mungkin Sugi akan menerima, dan mungkin lebih baik bila dirinya gila saja. Rahasia-rahasia anggota keluarga Kuncoro benar-benar tidak dapat dicerna oleh jalan pikiran. Mulai dari Intannya melakukan hal sinting itu, Lasmini yang juga tidak kalah sinting, ditambah apa yang ia lihat semalam. Kejadian itu masih teringat jelas di kepalanya. Di tengah-tengah pikiran carut-marut Sugi, ia mencoba menenangkan diri. Ia sudah tak peduli kemana kambing itu pergi.
Seharusnya binatang sial itu sudah mati, tapi nyatanya ia lenyap dari kamar miliknya. Persis seperti saat pertama kali saat Tuan Arjo menggorok leher kambing itu. Ia memotong arteri di lehernya hanya untuk mendapatkan tetesan darah dan meminumkan cairan merah itu ke dalam tenggorokannya. Kambing itu seharusnya mati, namun faktanya leher kambing yang sudah diiris oleh pisau milik Tuan Arjo justru kembali normal. Jadi melihat kambing itu lenyap dari sini, sepertinya hal itu membuat Sugi tak terkejut. Namun tetap saja, kenapa bisikan itu memberitahukan bahwa ia harus menggorok kambing itu? Tiba-tiba terdengar teriakan menjerit dari seseorang yang membuat Sugi terkesiap lalu melangkah keluar. Subuh masih gelap, namun banyak orang berkerumun di depan sebuah pohon beringin dekat dengan kediaman milik Tuan Arjo Kuncoro. Sugi segera mendekati tempat itu bersama dengan abdi-abdi lain yang semua menengadah melihat ke atas pohon. Sugi menembus kerumunan untuk melihat pemandangan apa yang dilihat oleh orang-orang saat mata Sugi terbelalak menyaksikan di depan matanya tergantung peras anum dengan kondisi yang mengenaskan. Sugi mematung diam menyaksikan dengan jantung berdebar-debar tepat di depan matanya tergantung peras anum Kuncoro dengan kondisi telanjang bulat, lehernya tergorok membuat kepalanya nyaris putus. Selain itu tubuhnya dikuliti dan terus-menerus meneteskan darah. Para abdi perempuan menutup mata mereka. Ia tidak sanggup melihat anak paling tua Kuncoro mati dengan cara seperti itu. Tak lama berselang muncul Tuan Arjo bersama Lasmini yang menatap mayat itu dengan ekspresi wajah datar. Sugi tidak bisa membaca ekspresi mereka. Kedatangan Tuan Arjo dan Lasmini disusul kemudian dengan Intan yang terhenyak kaget, menutup mulut diikuti oleh Batara yang termangu dalam diam. Sugi melihat kedua telapak tangan yang dipenuhi oleh darah saat menyaksikan hal itu. Sugi tersadar dengan binatang itu. Apakah dirinya? Tidak, pikir Sugi. Namun sepertinya ia merasakan firasat yang teramat buruk saat melihat Tuan Arjo dan Lasmini tengah menatap ke tempat ia berdiri. Mata mereka tertuju pada darah kering di tangan Sugi. Di dalam ruangan itu Sugi berlutut dengan telanjang badan. Ia menatap Tuan Arjo di atas kursi kayu bersamaan dengan Batara dan Intan Kuncoro yang menatap dari sisi jauh. Lasmini memperhatikan dari kursi lain, sementara di hadapan Sugi berdiri seekor kambing hitam yang sama yang ia lihat. Tuan Arjo membelai kepala kambing itu, menciumi seakan kambing itu berbisik pada dirinya. Lantas menatap Sugi dengan tatapan tajam. Tuan Arjo bertanya dengan nada yang keras, "Konseng mateni anakku?" Sugi tidak menjawab karena ia tidak tahu apakah benar-benar ia yang melakukannya. Arjo lantas mengambil keris yang ada di atas meja. Keris milik Tuan Jarok yang pernah Sugi lihat. Keris itu berbeda dengan keris lain. Ia memiliki 6 tekukan yang membuatnya terlihat lebih panjang. Saat secara tiba-tiba Tuan Arjo menyayat punggung kambing hitam itu, membuat punggung kambing meneteskan darah bersamaan itu. Rasa sakit yang teramat sangat bisa Sugi rasakan, di mana dari punggungnya ia melihat luka menganga dan terus-menerus mengalirkan darah menetes jatuh ke lantai. "Aku penasaran, bagaimana caramu membunuh anakku? Apa kamu menggunakan santet menyambung raga untuk membunuh anakku?" Sugi hanya diam, namun nafasnya terasa berat, terasa sakit di pinggangnya benar-benar tidak bisa disepelekan. "Gak mungkin, Pak. Bagaimana bisa Mas Sugi melakukan itu, sedangkan bahkan Batara saja tidak bisa serta-merta melakukan santet seperti itu?" Lasmini menoleh pada Intan. Ia mengangguk. Meski dirinya tidak pernah suka dengan kehadiran Sugi di keluarga ini, tetapi apa yang Intan katakan ada benarnya. Hanya keturunan Kuncoro yang dapat melakukannya, dan itu pun pengecualian karena tidak sembarang keturunan Kuncoro bisa melakukan hal itu. Kecuali Lasmini berdiri lantas membisik ke telinga Arjo saat Sugi menatap wajah Tuan Arjo. Menolak akan bisikannya baru ia dengar, "Panggilkan Sabdo. Bawa dia ke sini."
Tak berapa lama Tuan Sabdo melangkah masuk ke dalam ruangan ini. Ia melihat Sugi lalu beralih pada Tuan Arjo. "Kon wis serule. Kakakmu subuh tadi ditemukan tewas. Dia dikuliti oleh entah siapa yang belum kutemukan." Sabdo menoleh melihat Intan Kuncoro yang menatapnya sayu, sementara wajah Batara tampak menahan amarah dan gejolak murka. Namun Sabdo tampak begitu tenang. Ia mengangguk berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Sampai berita itu sampai di telinganya, itu pun dari kesaksian dari para abdi perempuan yang datang membersihkan ruangannya. Bukan takut, melainkan Sabdo justru membalikan pertanyaan itu kepada Tuan Arjo. Hal yang tidak pernah Sugi lihat, di mana Tuan Sabdo yang begitu tenang menunjukkan gelagat bahwa ia memiliki karisma yang sama dengan Tuan Arjo. "Apakah Bapak menuduh saya yang membunuh Mas Pras?" "Aku tidak menuduhmu, tapi kita semua tahu kau bisa melakukannya." "Dan kau pun juga bisa melakukannya, Pak." "Lantas kau tuduh aku yang membunuh anakku sendiri? Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu, Sabdo?" Sembur Tuan Arjo dengan suara membentak, namun Sabdo masih begitu tenang. Ia tak langsung menjawab, melainkan bertanya kepada Tuan Arjo, "Lalu apakah saya juga pantas mendapatkan tuduhan yang sama? Hanya karena aku bisa melakukan hal itu yang kau ajarkan sendiri dengan kedua tanganmu?" Arjo hanya diam, namun nafasnya memburu sementara Lasmini menyeringai. Ia tidak menyangka Sabdo mengatakan hal seperti itu kepada kepala keluarga Kuncoro yang juga adalah bapaknya sendiri. Lasmini kembali berbisik pada Tuan Arjo. Lantas dengan senyuman yang mengembang di wajahnya, Tuan Arjo berbicara, "Aku melihat darah di telapak tangan abdi milikmu. Jadi karena tidak ada yang tahu pasti siapa yang membunuh Pras Anum, biar saja aku bunuh abdimu ini. Tentu saja kau tidak menolak, bukan?" "Tuan..." Sayangnya Tuan Sabdo hanya diam saja, membiarkan Tuan Arjo menghunuskan keris itu tepat di batas leher kambing hitam itu sebelum Tuan Sabdo berlutut di hadapan Tuan Arjo dan yang lain. "Bila memang aku yang melakukannya, lantas apakah kau juga akan membunuhku?" Semua orang menatap pada Sabdo, tidak ada yang bersuara. Jawaban Sabdo cukup membuat Tuan Arjo menyarungkan kembali kerisnya. Lasmini yang pertama mendekati Sabdo yang masih duduk berlutut. Sugi tahu Lasmini tidak pernah suka dengan Sabdo, bahkan sejak kedatangannya di rumah ini, jadi tidak mengejutkan bila melihat wanita ini akan menghabisi Sabdo di depan semua orang yang ada di sini. Intan Kuncoro yang hanya berdiri dalam diam, ia tidak lagi bicara setelah mendengar pengakuan dari mulut Sabdo. Sebaliknya, Batara tersenyum menyeringai. Ia yang paling berharap bahwa Sabdo mendapatkan imbalan yang setimpal atas nyawa kakaknya yang mati secara mengenaskan. "Berdirilah, nak," ucap Lasmini yang membuat semua orang semakin tidak mengerti. Batara tampak bingung. "Kini kau layak mendapatkan pengakuanku sebagai Kuncoro murni." Tuan Arjo kemudian duduk menatap Sabdo dengan ekspresi yang berbeda. Kebanggaan semua mengesampingkan kematian Pras Anum, sementara Lasmini tersenyum memberi gestur yang membuat semua orang yang ada di dalam ruangan tak berkomentar. "Canguk sono milikmu sudah matang. Sudah saatnya Kuncoro memimpin Terah Tujuh. Musnahkan keluarga itu biar Kuncoro semakin dihormati." Sugi beralih tangannya memegang setir mobil. Ia tidak pernah menduga bahwa Tuan Sabdo akan membela dirinya, mengatakan bahwa dirinya yang melakukannya. Meski yang sebenarnya terjadi ialah pelaku yang mengirimkan kutukan itu kepada Pras Anum. Saat tiba-tiba Tuan Sabdo berbicara. "Bukan kau, Ki. Bukan kau yang menghabisi dia, tapi aku." Sugi terdiam mencoba mencerna ucapan Tuan Sabdo. Ia tidak pernah menduga apakah mungkin Tuan Sabdo mampu membaca pikirannya. "Ya, aku bisa membaca pikiranmu. Tidak perlu bingung. Kau adalah abdiku, jadi kau yang paling tahu bahwasannya kau adalah milikku.
Aku yang membisikimu, aku pula yang mengirimkan Pokolono ke tempatmu. Kenapa Tuan? Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa melakukannya. Sugih tidak berbicara. Ia kini merasa ngeri. Tuan Sabdo yang pendiam dan malu-malu menjelma menjadi orang yang mengerikan. Tidak perlu takut. Nyawamu sudah kujamin. Ia menatap pemandangan di luar mobil. Sugih tidak bicara. Ia benar-benar takjub sekaligus takut dengan tuannya sendiri. Terima kasih kau sudah menolongku. Menolong. Kau yang membuat Pras dan Batara menghentikan perlakuannya. Sebelum Sugih menjawab kalimat dari Sabdo, tiba-tiba sesuatu bergerak sangat cepat dari arah depan di mana Sugih terlambat untuk membanting setir. Saat ia melihat di depan mata kepalanya sendiri, sebuah truk tronton menuju tepat ke jalur mobil miliknya dengan kecepatan tinggi sebelum menggilas mobil milik Sugih. Sugih terbangun dari tempatnya. Di hadapannya berdiri seorang wanita tua yang pernah ia lihat. Wanita itu menatap dirinya dengan senyuman simpul. Nami Kulo Karsoatmojo. Saya punya penawaran dengan Anda. Penawaran untuk satu kepala dari setiap anggota Kuncoro. Sugih tidak tahu apa yang terjadi karena ketika pertama kali dirinya membuka mata, yang ia lihat adalah seorang wanita tua dengan rambut disanggul tengah duduk tak jauh dari tempat dirinya berbaring. Ia duduk dengan anggun menatap ke tempat Sugih dengan ekspresi wajah yang tenang. Tak lama kemudian ia berdiri berjalan mendekati Sugih yang kini mengedarkan pandangan meraba-raba di mana dirinya sekarang berada. Sebuah ruangan asing yang tidak pernah ia lihat. Ruangan dengan tembok batu bata solid di mana di sana sini tidak ada apapun kecuali dipan meja dan satu kursi. Tempat ini layaknya seperti sebuah ruangan penjara yang dibuat dengan kedap suara. Saya Karsoatmojo, saya punya penawaran untuk Anda. Sugih tak langsung menjawab. Ia mencoba memikirkan kembali rentetan bagaimana bisa dirinya tiba-tiba berada di tempat ini saat bayangan wajah Tuan Sabdo melintas di kepalanya. Sugih menatap wanita itu bertanya perihal apa yang terjadi dengan dirinya. Tenang Mas Sugih, kalian berdua tidak apa-apa. Berdua? Sugih mengulang kalimat tersebut menyeratkan maksud dari si wanita bahwa Tuan Sabdo mungkin baik-baik saja dan ia bisa saja juga berada di tempat ini. Lalu apa yang beliau inginkan dari dirinya? Sugih menatap tajam wanita bersama Karsoatmojo itu, di mana ia sekarang mengangguk menunjukkan sikap dan suara yang menenangkan. Saya hanya ingin berbicara denganmu terlebih dahulu sebelum berbicara dengan tuanmu. Apa yang kau inginkan? Tidak banyak, Mas Sugih. Katanya lembut. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari pintu Sugih. Ia menoleh melihat seseorang melangkah masuk. Seorang lelaki tua yang mungkin seumuran dengan Karsoatmojo. Ia mengenakan pakaian putih longgar dengan celana kain hitam sederhana. Di tangan lelaki asing ini ada sebuah kotak tua yang tidak terlalu besar. Sugih menatap kotak itu lama sebelum kembali menoleh pada Karsoatmojo, meski terkadang pandangan mata Sugih tertuju pada wajah si lelaki asing ini. Berbeda dengan Karsoatmojo, wajah lelaki tua ini tidak menunjukkan persahabatan. Ia hanya berdiri di belakang Karso sembari merengkuk kotak tua tersebut. Ia memandang Sugih dengan pandangan meremehkan, hal yang membuat Sugih merasa tidak nyaman. Mbah Tamim, dia adalah abdiku seperti dirimu dengan Kuncoro muda itu. Senyum Mbah Karso menunjukkan gejolak yang membuat Sugih bisa merasakan intimidasi dari intonasi suara yang menenangkan. Aneh, bagaimana hal seperti ini mempengaruhi dirinya? Bukalah kotak itu dan tunjukkan pada tamu kita tentang penawaran yang kita miliki.
Seseorang bernama Tamin itu lalu meletakkan kotak tersebut di meja dengan berbekal kunci dan kantong celananya. Ia membuka perlahan penutup kotak, mengeluarkan isinya tempat di mana Sugi bisa melihat jelas sesuatu yang menyerupai boneka jerami. Diikat dengan janur kering, tak lama si lelaki menyerahkan benda itu kepada Sugi yang sama sekali tidak mengerti maksud pemberian itu. Maukah Anda membawa ini masuk ke dalam kediaman Kuncoro? Sugi hanya diam, termangu. Ia merasakan firasat yang tidak enak ketika memegang boneka jerami itu. Apa maksud Anda sebenarnya? Lantas benda apa ini dan kenapa saya harus membawanya ke dalam kediaman Kuncoro? Batamin ia bergerak mundur sementara Mbak Karsa mendekati Sugi untuk mengambil boneka itu dari tangannya. Boneka ini akan kugunakan untuk menghabisi Harjo Kuncoro. Bagai disambar petir, Sugi tak tahu harus menjawab seperti apa. Tanpa berbelit-belit, wanita ini langsung mengatakan maksudnya, hal yang sama sekali tidak pernah Sugi duga sebelumnya. Ia tersenyum kepada Sugi, menatap matanya lekat-lekat. Sugi bisa merasakan pesona di dalam diri Karso Atmojo, nyaris menyerupai pesona milik Harjo Kuncoro yang pernah ditunjukkan saat ia memanggil Bokolono, hanya untuk menghabisi abdi perempuan yang tidak mau melayaninya. Ketakutan itu hanya beberapa saat, karena setelahnya Karso Atmojo tersenyum seakan menarik kengerian itu, membiarkan intimidasi yang ia tunjukkan kepada Sugi lenyap dan menguap begitu saja. Aku yakin kau akan melakukan perintahku, karena bila kau tidak melakukannya, terpaksa kami harus melakukan sesuatu kepadamu. Sesuatu apa? Apa maksud Anda, Nyonya? Perempuan yang cantik di dalam kandungan istrimu. Hidup seorang anak perempuan yang cantik. Aku tidak bisa membayangkan bila malam ini sesuatu menimpa mereka berdua. Sesuatu yang pernah kau lihat. Sesuatu yang gemar memenggal kepala manusia hanya untuk nafsuku saat melihat ajal manusia. Apa maksudmu yang sebenarnya? Istrimu tengah mengandung anak perempuan. Apakah kau tidak tahu? Bagaimana kau tahu? Aku tahu juga bahwasanya kau begitu mencintai dirinya. Bahkan saat kau terpaksa harus meninggalkannya hanya karena hutang-hutang yang kau miliki. Aku bisa melunasi semuanya. Kuncoro juga dapat melakukan itu. Benar, tapi aku bisa menjamin nyawamu. Menjamin nyawaku? Kau tahu seperti apa Kuncoro hidup? Kau pikir sampai kapan mereka membiarkan kau hidup hanya tinggal menunggu giliran? Aku masih tidak mengerti ke arah mana pembicaraan ini. Mbak Karso kini menengadahkan kepalanya. Ia tahu pembicaraan ini tidak akan pernah ada ujungnya, karena di hadapannya hanya seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia yang ada di sekelilingnya. Karso menatap lelaki bernama Tamin. Ia mengangguk memberi tanda dan seperti yang Sugi bisa lihat, lelaki itu mengerti. Ia mengangguk lalu meninggalkan Mbah Karso seorang diri bersama dengan Sugi. Tepat ketika pintu ditutup, Sugi merasakan perasaan ganjil itu, yang kali ini jauh lebih gila dari apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Orang tuaku pernah mengatakan jangan sampai sanggulku dilepas di depan seorang lelaki. Karena Ponorogo dan Sekar Turi itu suka melihat kepala yang lepas dari leher menggelinding di bawah kakiku. Denting suara tusuk konde yang terjatuh terpelanting di atas lantai membuat Sugi tidak dapat berbicara. Dalam waktu sesaat ia melihat semuanya. Semua saat-saat dirinya menatap kematian-kematian itu, Sugi tidak pernah mengerti.
Kepingan-kepingan yang pernah ia lihat sebelumnya seperti tergenapi oleh mata Karso Atmojo. Kini Sugi terduduk sebelum bersimpu tunduk di bawah kaki Karso Atmojo. Apa yang kutunjukkan padamu adalah jawaban yang kau cari, Bayu Saseno. Melindungimu karena dia ada di pihakku. Lebih tepatnya pihak kami, dan sekarang bagaimana denganmu? Pihak mana yang kau pilih? Sugi tak menjawab. Ia masih diam mematung di bawah kaki Karso Atmojo, memikirkan segala konsekuensi pilihan. Mana yang harus ia pilih? Ini bukan tentang dendam atau nafsu, melainkan skenario besar di mana apapun yang ia pilih akan berujung pada maut. Hanya saja seberapa cepat maut itu akan datang menjemput dirinya. Tidak inginkah kau melihat wajah anakmu? Benar. Sugi tak tahu istrinya tengah mengandung. Ia sudah lama tak menjenguk istrinya. Jadi apakah bijak pilihannya kali ini? Ku taruh uang itu di bawah dipan istrimu. Pergunakan untuk membayar semua hutangmu. Tak hanya itu, aku bersumpah padamu selama aku masih hidup, aku akan jamin semuanya. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Gemetar. Sugi bisa merasakan seluruh badannya gemetar hebat. Air mata itu keluar diikuti tangisan sesegukan waktu di mana Sugi menatap wajah Karso Atmojo, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kula abdi jenengan wiwit saiki." Karso tersenyum. Ia melihat Tamin yang baru saja melangkah masuk. Kedua orang itu mengangguk seakan satu hal yang mereka inginkan sudah ada di dalam genggaman tangan. Sekarang akan kubawa kau ke hadapan tuanmu yang lama, Sabdo Kuncoro. Seperti yang Sugi duga sebelumnya, Tuan Sabdo ada di tempat ini. Lantas apa yang mereka lakukan kepada beliau? Tapi sebelum itu, keluarkan darah makhluk jahanam itu dari tubuhnya. Aku ingin ia menjadi bersih lagi karena sekarang dia milik kita. Di atas dipan kayu, kedua tangan dan kaki Sugi diikat dengan daun rajat. Tubuh Sugi terlentang tanpa sehelai benang pun saat lelaki bernama Tamin itu melihat dirinya dengan pandangan yang sama. Pandangan menggelikan. Ia menyiram tubuh Sugi dengan air berisi kembang. Tak tahu apa yang dia lakukan setelahnya, karena ia terlihat seperti memantrai Sugi dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Saat tiba-tiba ia melompat ke atas dipan lalu mencekik leher Sugi, memijat-mijat pangkal leher saat tiba-tiba dari dalam tubuh Sugi menggeliat sesuatu yang membuat tubuhnya mengejang tanpa alasan. Sugi merasakan sentakan yang awalnya tak terasa tiba-tiba mengerja begitu menyakitkan saat ia perlahan-lahan memuntahkan isi perutnya. Cairan hitam itu keluar dari dalam mulut. Sugi terus-menerus memuntahkan cairan hitam itu saat sesuatu yang menggumpal menyeruak keluar. Daging hitam yang dicengkeram oleh Tamin terhempas keluar. Cepat-cepat Mbah Tamin mengambil gumpalan hitam itu, menghempaskannya ke atas lantai. Sugi tak pernah tahu bahwa di dalam tubuhnya ia memiliki hal gila seperti itu. Tamin menatap Sugi. Kali ini pandangannya berubah. Ia tidak lagi memandang Sugi dengan ekspresi geli. Sebaliknya, ia bisa melihat lengkungan senyum di bibirnya. Maaf bila aku melihatmu seperti tadi. Sebenarnya aku hanya merasa jijik dengan apa yang kau telan. Apa maksudmu? Darah kambing hitam itu benar-benar busuk, membuatmu menjadi abdi paksa dari Kuncoro Sinting itu. Tapi lupakan, kau sudah bebas dari cengkeraman lelaki bejat itu.
Tamin melemparkan pakaian Sugi, melepaskan satu persatu ikatan tersebut sebelum melangkah keluar menuju pintu. Ia berhenti sejenak menoleh pada Sugi lalu berkata, Tuanmu Sabdo sudah menunggumu. Di balik sebuah pintu, Sugi melangkah perlahan-lahan. Saat di hadapannya ia melihat sebuah ruangan yang begitu megah, dengan meja panjang dan kursi berjejer di sampingnya. Sugi tak pernah melihat ini sebelumnya. Benar-benar pertama kali dalam hidupnya ia melihat semua ini. Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Bila Kunchoro memiliki rumah besar dan megah, maka tempat ini mungkin dua kalinya. Di antara kursi-kursi yang ada di balik meja panjang itu, Sugi bisa melihat Tuan Sabdo tengah duduk memandang seorang lelaki tua pelontos yang ada di hadapannya. Tak tahu siapa dan apa yang tengah mereka bicarakan, Sugi mendekati Tuan Sabdo. Sugi juga baru tersadar bahwa di belakang lelaki tua pelontos itu berdiri seorang wanita bersanggul tengah memegang parang. Abdimu sudah datang. Sugi mendekati Tuan Sabdo berniat bertanya ada apa sebenarnya di sini, namun nampaknya Tuan Sabdo sedang terlibat pembicaraan serius. Di atas meja tersaji berbagai makanan yang melimpah ruah, namun tidak ada satupun dari semua orang yang ada di sini menyentuhnya. Anggodo, kau tidak seharusnya membawa gundikmu ke tempat ini, kata Karso Atmojo melangkah masuk. Ia berbicara sembari menatap si lelaki pelontos itu sebelum beralih menatap Tuan Sabdo dengan Sugi yang mana ia terlihat tersenyum. Maafkan ketidaksopananku kepada tamu-tamuku, kata Mbah Karso diikuti Mbah Tamin di belakang. Mbah Karso memilih kursi tepat di samping lelaki tua pelontos itu yang baru saja dipanggil Anggodo tersebut. Bagaimana, apakah sudah diputuskan? Masih terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Bukankah begitu, Kunchoro kecil? Sugi melirik Tuan Sabdo. Ia tidak pernah menunjukkan wajah seserius ini. Hal yang aneh untuk seorang Tuan Sabdo yang tenang. Dalam diam Tuan Sabdo hanya menatap datar lelaki itu. Tak ada pergerakan apapun, begitu pula dengan Sugi yang masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Begitukah? Jadi kau belum mengambil keputusan? Dengar Sabdo, sudah waktunya Kunchoro yang sebenarnya mengambil alih kepala keluarga. Itu tempatmu, bukan tempat Arjo yang sudah mencuri kedudukanmu. Sugi tak mengerti maksud dari Mbah Karso. Ia melihat Tuan Sabdo yang sama sekali tak terpancing. Dia memang bapakmu, tapi tetap saja tidak ada Canguk Sono dalam dirinya. Pokolono tak menuruti dirinya, ia hanya mendengarkanmu. Dan lewat dirimu ia bisa memerintahkan Pokolono itu. Tuan Sabdo masih diam sebelum akhirnya ia menatap Karso Atmojo. Pandangan matanya begitu sengit. Bagaimana bila aku menolak? Baiklah, terlalu cepat mengambil keputusan. Aku sependapat denganmu, Anggodo. Biarkan Kunchoro kecil kita tahu di mana seharusnya ia duduk. Senyuman di wajah Mbak Karso seperti menyiratkan sesuatu yang membuat Sugi bergidik ngeri. Ia bisa merasakan gejolak perasaan tak menyenangkan itu. Tak lama tiba-tiba sesuatu terjadi, sesuatu saat di mana Sabdo menoleh melihat mata Sugi. Cicipilah makanan kami. Setidaknya kalian datang sebagai tamuku. Sugi terdiam sesaat. Ia merasakan sesuatu yang aneh karena entah bagaimana caranya.
Tiba-tiba kedua tangannya bergerak dengan sendirinya mencengkeram beberapa makanan dengan tangannya sendiri. Lalu melahap paksa makanan-makanan itu memasukkannya ke dalam mulut. Sugi terlihat bingung, seluruh tubuhnya seperti dikendalikan. Ia mencoba melawan namun nampak sia-sia. Sugi terus-menerus memasukkan makanan-makanan itu, memaksanya masuk ke dalam mulut yang sudah penuh. "Hentikan!" kata Sabdo melihat Sugi yang tidak menggubris. Ia masih berusaha melahap habis makanan di atas meja. Sekali dua kali Sugi terus mencoba menghentikan tubuhnya, namun tetap saja Sugi tidak bisa melawan. Hingga Sugi melihat Tuan Sabdo berdiri sebelum menggebrak di atas meja. "Aku bilang hentikan, bangsat! Apa kau menantangku?" Teriak Sabdo membuat ruangan itu menjadi hening. Sugi tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia melihat satu persatu wajah orang yang ada di dalam ruangan ini. Wanita dengan parang di tangannya tampak memandang dirinya kosong. Tamin juga. Tak ada satupun di antara mereka yang bergerak saat dari jauh terdengar suara langkah kaki seseorang mendekat. Maafkan aku, Tuan Kunchoro." Sugi menoleh menatap seorang lelaki parubaya. Busana yang ia pakai sama seperti Anggodo dengan rambut panjang dan kumis tipis di wajahnya. Ia berjalan memandang ke arah Sugi dan Tuan Sabdo tersenyum menyebalkan sebelum memilih tempat duduk di samping kiri Anggodo. Kini tepat di hadapan Tuan Sabdo duduk orang-orang yang beberapa di antaranya baru pertama kali Sugi lihat. Aku hanya coba-coba merasuki sukma seseorang itu. Hal itu sangat menyenangkan. Kenalkan, namiku Lucodro. Sugi kini mengerti. Ia ingat sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi di mana truk menggilas badan mobil yang ia kendarai. Sugi merasakan tubuhnya seperti dirasuki oleh seseorang saat ia dengan tanpa sadar berhasil membanting setir menyelamatkan Tuan Sabdo dari kecelakaan fatal tersebut. Sugi sadar bahwa apa yang baru saja ia lakukan sama persis dengan kejadian tersebut. Apakah mungkin lelaki ini yang melakukan itu kepadanya? Baiklah, karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai perjanjiannya. Sugi menoleh menatap Tuan Sabdo. Perjanjian? Tuan Sabdo memandang ke tempat duduk semua orang sebelum mengatakan kepada semua, "Bukankah masih ada satu orang lagi yang seharusnya duduk di tengah-tengah sana?" Semua orang tampak tersenyum. Tuan Sabdo sepertinya tahu kepada siapa dirinya sedang berhadapan. Sabdo melangkah turun dari dalam mobil diikuti oleh Sugi. Bersama-sama mereka menapaki pilar anak tangga rumah utama. Saat-saat dimana ketika Sabdo membuka pintu dan hampir saja dirinya menabrak seseorang, Sugi termangu. Dia melihat Intan Kunchoro berdiri di hadapan Sabdo. Sorot matanya sayu. Terjadi jeda panjang di antara mereka. Tanpa sadar mereka saling memandang satu sama lain dalam diam. Sebelum Intan menunduk memberi hormat lalu melangkah pergi berlalu dari hadapan Sabdo yang tidak henti-hentinya memandang kepergian Intan. Tak jauh dari tempat Sabdo menatap nanar kepergian Intan, Sugi tersadar melihat Sugeng berdiri bersandar di tembok di samping kursi tempat di mana Tuan Arjo bersama Lasmini tengah duduk menatap ke arah mereka. Sugi tak berani menatap mata Sugeng yang dari tadi seperti memperhatikannya. Ia sempat melihat ekspresi wajah Sabdo. Begitu datar, begitu tenang. Dengan langkah kaki tegas ia menghampiri Tuan Arjo bersama dengan Lasmini. Entah perasaan macam apa yang Sugi rasakan, namun dirinya melihat ruangan ini terasa lebih dingin dari biasanya. Tak pernah Sugi melihat Tuan Arjo sedingin ini, bahkan di hadapan Sabdo yang baginya begitu istimewa. Bawakan benda itu ke sini. Sugeng mengangguk sebelum berlalu pergi dari hadapan mereka.
Sabdo masih diam tak berbicara sepatah kata pun saat Sugeng kembali dengan membawa sesuatu di kedua tangannya. Sesuatu yang dibungkus dengan selembar kain putih yang terlihat lusuh dengan bercak berwarna merah. Sugeng meletakkan benda itu di lantai tepat di hadapan Arjo. Ada yang aneh di sini, pikir Sugi saat melihatnya. Lasmini membuang muka menutup hidung dengan satu tangan saat Sugeng perlahan-lahan membuka lembar kain tersebut saat Sugi menatap kaget. Setelah melihat isi dari lembaran kain itu yang rupanya adalah sepotong kepala seorang lelaki tua yang tak ia kenali. Arjo tersenyum menyeringai, namun ekspresi menyeringainya terlihat getir. Senyumnya menunjukkan kemarahan. Apakah ada hubungannya dengan sepotong kepala ini? Namanya Wijoyo. Satu dari orang bawahanku yang hidupnya sudah kujamin dalam sumpahku. Kau tahu apa artinya ini, nak? Sabdo menatap sepotong kepala itu dengan pandangan mata kosong. Seseorang mengirimkan pesan kepadamu. Arjo berdiri dari tempatnya duduk lalu menatap ke arah lain. Ia membelakangi Sabdo. Sembari tertawa, Arjo mengutuk keras pesan ini. Dia telah menghinaku, menghina seorang Kuncoro. 7 keturunannya akan membayar semuanya. Kuncoro tidak boleh dihina. Sabdo hanya tersenyum mencemooh. Senyumannya membuat Arjo menatap dirinya dengan pandangan mata curiga. Begitu juga dengan Lasmini yang tidak menyangka melihat Sabdo berdiam dalam senyum yang misterius. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kau mau mencari siapa yang menghabisi bawahanmu? Tentu saja. Tapi sebelumnya aku memutuskan untuk memulainya malam ini. Memulai? Sugi tak tahu apa maksud kalimat Tuan Arjo. Apa yang akan dia mulai? Ada apa sebenarnya? Apakah semua ini memiliki hubungan dengan pertemuan Sabdo? Tidak mungkin. Tidak mungkin Arjo tahu pertemuan itu karena wanita itu. Karso Atmojo berkata Arjo tidak akan bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Tuan Arjo mulai meninggalkan altar. Diikuti Sabdo bersama-sama mereka menuju ke satu tempat. Sementara Sugeng membungkus kembali sepotong kepala itu, lalu berjalan ke arah lain tempat di mana Sugi berjalan mengikutinya. Sugi masih mengikuti Sugeng. Mereka berjalan menuju lahan kosong di tepi timur rumah tempat di mana dia akan menguburkan sepotong kepala itu. Di sela antara langkah kaki mereka tiba-tiba Sugeng berkata, Kau pasti ingin bertanya padaku apa yang akan dilakukan oleh Tuan Arjo kepada Tuan Sabdo, bukan? Sugi hanya diam. Ia memilih tak menjawab pertanyaan Sugeng. Sugeng berhenti menoleh memandang ke tempat Sugi. Kau dan Tuan Sabdo benar-benar sinting. Sinting? Kau entahlah apa yang lebih pantas dari kata sinting. Kau tahu bila permainan yang kalian mainkan ini cukup berisiko. Bertemu dengan mereka dalam waktu seperti ini itu berbahaya. Kau pikir ini semacam apa? Apa maksudmu, Geng? Tidak usah banyak bicara. Katakan saja dengan jelas kemana arah pembicaraanmu. Kau bertemu dengan mereka bukan? 3 dari terapi itu. Bagaimana kau bisa tahu? Di mana-mana selalu ada mata yang mengawasi. Bila seperti itu, lantas kenapa kau membawa aku masuk ke dalam tempat ini, bangsat? Bukan aku yang membawamu. Ada orang lain yang ingin aku membawamu ke tempat ini. Alasan yang sebenarnya yang belum dapat aku katakan. Alasan macam apa? Sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi dan kau akan melihat bahwa permainan kucing-kucingan di antara mereka akan segera menemui babak akhir. Kau akan tahu bahwa sebenarnya kita tidak lebih dari sebidak pion kecil yang dimainkan oleh mereka yang saat ini bersembunyi di balik layar. Malam ini Tuan Sabdo akan menjadi Janguksono, satu dari bidak utama dalam permainan ini.
Kemana dia memilih akan menentukan garis takdirnya semuanya? Semua dari akar bunga Wijaya Kusuma, sekuntum bunga harus gugur bahkan sebelum mekar. Besok ikutlah denganku. Sudah seharusnya kau buka matamu di mana sebenarnya kita sedang berada saat ini. Sabdo mengekor di belakang Tuan Arjo. Mereka melangkah di antara altar rumah utama menuju ke satu tempat yang bahkan tidak pernah Sabdo ketahui sebelumnya. Di balik puluhan pintu yang mereka lewati, Sabdo merasa bahwa akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Peringatan dari mereka tidak seharusnya menggoyahkan aku. Batin Sabdo seraya memandang punggung Arjo, bapaknya. Ibumu dulu seorang penari yang hebat. Dia selalu datang bila diundang dalam hajatan di kediaman ini. Walaupun aku sudah beristri, tetapi tetap saja terlalu disayangkan bila melewatkan tubuh ibumu ini. Sabdo mendengus. Dalam diam ia meremas tangannya rapat-rapat. Saat tiba-tiba Arjo berhenti dan memandang ke arah Sabdo. Kau tidak sedang marah kan? Walaupun aku bukan bapak yang baik untukmu, akulah satu-satunya sekutumu. Sabdo tersenyum mengangguk. Baguslah. Di balik pintu ini aku melihat Canguksono sebelumnya mati. Tapi aku yakin Canguksono yang baru akan lahir. Arjo menatap Sabdo, tatapan yang sama, tatapan penuh dengan kemunafikan yang kali ini bisa Sabdo lihat. Monokolo mati dengan cara yang misterius. Dia adalah Canguksono bertepatan dengan 2 bulan setelahnya Kondoto Kuncoro, adik kandung dari Arjo Kuncoro, juga menyusul. Kau pikir kematian Kondoto juga bukan hal yang biasa? Aku berpendapat kemungkinan Canguksono diwariskan ke Kondoto bukan ke Arjo. Hal yang tidak bisa diprediksi dari ilmu keluarga Kuncoro adalah bagaimana perewangannya memilih siapa yang pantas menjadi tuannya. Perewangan. Sabdo memandang ketiga orang yang memandang dirinya dalam-dalam. Pokolon adalah satu dari beberapa yang diberikan oleh... Karso menahan diri. Ia memandang ke tempat Priyugo Anggodo dan Condro. Mereka menggelengkan kepala, namun Sabdo bisa melihat dengan jelas apa yang coba mereka tidak katakan. Lalu kau ingin aku melakukan apa? Aku benci dengan sesuatu yang bertele-tele seperti ini. Tawa pecah Condro terdengar menggema di dalam ruangan. Berbeda dengan Condro, Priyugo Anggodo dan Karso Atmojo memilih diam memandang ke tempat Sabdo tengah duduk. Bantu aku untuk menuntaskan Januri Reng, maka akan aku jamin nyawamu. Sabdo tak menjawab pertanyaan itu hingga detik ini. Arjo membuka pintu menunggu Sabdo melangkah masuk terlebih dahulu, di mana kini di hadapannya ia melihat potongan dari tubuh kambing yang sudah dikuliti tergantung di sepanjang lorong. Tubuh kering binatang itu berwarna merah kehitaman. Seakan-akan tidak ada lagi darah segar di dalam daging-daging yang digantung secara terbalik tersebut. Tak jauh dari sana Sabdo melihat sebuah kolam kecil dengan warna merah darah. Arjo berjalan mendahului Sabdo sebelum meraih sebilah parang yang ada di atas meja di sudut-sudut ruang. Kita akan membuktikannya sekarang, Canguksono. Pagi itu Sugi tidak melihat Sabdo sama sekali semenjak malam itu saat Tuan Arjo mengajaknya untuk pergi. Ia tidak menemui batang hidung dari tuannya lagi. Sejujurnya di dalam hati Sugi ia mulai khawatir saat datang sebuah mobil mendekat ke arahnya.
Sugi melangkah masuk ke dalam mobil. Bersama-sama mereka berkendara menelusuri jalan. Sugi tak bertanya kemana mereka akan pergi. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berhenti di sebuah area lahan kebun teh di mana Sugeng melangkah keluar terlebih dahulu setelah memarkirkan mobil di bahu jalan. Ia berjalan menuju ke jalan setapak diikuti oleh Sugi. Bersama-sama mereka menelusuri area perkebunan itu sebelum dijemput oleh seorang lelaki tua dengan kereta kuda menuju masuk ke arah yang lebih dalam. Sugi hanya diam saja di atas kereta kuda. Sesekali dirinya melihat Sugeng yang menatap ke arah pepohonan. Terlihat hamparan tumbuhan hijau sejauh mata memandang. Ia ingin bertanya, namun nampaknya Sugeng tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Ia pasti ingin dirinya tahu dengan sendirinya apa yang dia maksud di malam itu, bahwa semua ini hanya permainan kecil bagi mereka. Kereta kuda berhenti di sebuah rumah gubuk reot di balik pohon-pohon tinggi. Asap mengepul dari api yang berkobar di atas tungku. Sugeng bersama Sugi melangkah masuk melewati pagar bambu menuju ke teras rumah tempat seseorang yang tidak pernah Sugi ketahui tinggal. Tak lama lelaki tua yang menarik kereta kuda tadi terlihat berjalan masuk kemudian mendekati mereka. Sugeng bersama Sugi mengikuti si lelaki tua yang kemudian duduk bersila di teras belakang rumah menikmati pemandangan alam dari asap tungku yang berkobar-kobar. Si lelaki tua lalu berkata, "Pagi ini aku mendengar kabar bahwa seluruh anggota keluarga Menur Arya mati dibantai oleh Pokolono. Sudah lama sejak Pokolono tidak mewujudkan santetnya. Apakah Kuncoro sudah menemukan Canguksono yang baru?" Sugeng mengangguk memberi hormat pada si lelaki tua. "Ki Romo, anak dari Kondotola yang mewarisi ilmu tersebut." "Siapa namanya?" "Sabdo. Namanya adalah Sabdo Kuncoro." Sugi memekik terkejut mendengarnya. Duduk bersila di depan meja dengan seorang lelaki yang tak dikenal membuat Sugi hanya menunduk diam. Ia merasakan perasaan yang sama seperti saat melihat Tuan Arjo atau melihat orang-orang besar lain. Terpikir pertanyaan siapa lelaki tua ini dan kenapa Sugeng menemuinya. "Seperti yang sudah kuramalkan, semua mulai menatap posisi mereka, termasuk aku. Sungguh aku tidak pernah sesenang ini melihat apa yang akan terjadi." Sugeng hanya mengangguk mengikuti ucapan si lelaki tua tersebut. "Lantas di mana keberadaan bocah tengik itu?" "Bayu Sasena masih tinggal di dalam perlindungan milik Tuan Arjo." "Begitu rupanya. Arjo tak seperti bapaknya, dia terlalu kasar dalam bermain. Seperti besi yang kuat tapi patah sebelum berhasil ditempa. Seandainya saja dia lebih tenang sedikit, mungkin arah permainan ini bisa berubah. Kau tahu aku tak memihak mereka, tapi aku juga tidak bisa berada di bagian yang sama dengan Kuncoro. Hanya tinggal 2 lagi yang belum memutuskan. Aku tidak boleh gegabah karena semua pasti saling mempersiapkan diri." Dari belakang seseorang mendekati si lelaki tua. Ia berbisik, namun si lelaki tua berkata dengan nada suara tinggi, seolah-olah dia dengan sengaja memperdengarkan bisikan itu kepada mereka. "Ada 5 jenazah baru datang kau bilang. Apa ada perempuan dari 5 jenazah yang kau bawa?"
Orang itu berbisik kembali di telinga si lelaki tua, namun si lelaki tua itu kembali berbicara dengan nada yang keras. Dua perempuan. Baiklah. Buang saja dua jenazah perempuan itu. Aku hanya ingin jenazah laki-laki. Antarkan ke kamarku. Sugi hanya diam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa setelah mendengarnya. Saat si lelaki kemudian berbicara kepadanya. Apakah kau sudah mengikat darah dengan sabdo si Canguksono? Sugi Bakir, jangan lagi kau salahkan Sugeng temanmu, karena akulah yang menyuruh dia agar mengajukan dirimu untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga Kuncoro. Sebab kau adalah kudro bagi keberlangsungan akhir dari riwayat Kuncoro. Perkenalkan, namaku adalah Sobo. Ikutlah denganku, akan kujamu kalian karena sudah datang jauh-jauh untuk menemuiku. Sugi akhirnya mengangguk mengikuti setapak demi setapak jalan tempat Sobo sedang berjalan. Rupanya di belakang gubuk reot itu terdapat sebuah jalan yang mengarah semakin dalam, melewati pohon-pohon tinggi yang terlihat muram. Tanah yang mereka injak terasa lembab, berwarna kehitaman serta beraroma sedikit busuk. Bebauan yang membuat Sugi merasa tidak nyaman. Beberapa kali dirinya harus menutup hidung saat mengikuti lelaki berperut buncit bernama Sobo itu. Ya entah kenapa bisa berjalan lebih cepat dibandingkan mereka yang jauh lebih muda. Kau tadi dengarkan apa yang dia katakan? Soal apa? Dia bilang mayat perempuan serta mayat laki-laki. Kau pikir untuk apa dia menyimpannya di dalam kamarnya? Sugeng hanya diam. Ia tidak mau menjawab pertanyaan Sugi. Sesekali dirinya mendapati Sugeng melihat ke atas, di mana terbentang pemandangan dari ranting-ranting pohon dengan dedaunan rimbun berwarna hijau tua. Tak sedikit pun Sugeng tertarik dengan keingintahuan Sugi. Bagi dirinya yang sudah lama menyaksikan hal-hal sinting seperti ini, ia hanya berusaha menyampaikan hal itu kepada Sugi, bahwa terkadang keingintahuan itu bisa membunuh. Kadang lebih baik bila kau tidak tahu apa yang mereka sembunyikan. Apa? Sugeng menghembuskan nafas panjang, kemudian berkata sekali lagi kepada Sugi agar ia lebih mengerti apa yang coba ia katakan kepadanya. Orang-orang seperti mereka memiliki sesuatu yang tidak ingin sembarangan orang ketahui. Lebih baik menjadi anak polos yang tidak tahu apa-apa tapi memiliki umur yang panjang, daripada menjadi seekor kucing penguping, yang mana kita tidak pernah tahu kapan kepala kita ditebas. Apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti mereka kau tidak akan ingin tahu lebih jauh. Geng, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan dengan dia? Semua orang pasti mencari jalan yang paling aman. Hal itu yang kulakukan selama ini untuk bertahan. Sebentar lagi, Ki. Sebentar lagi kau akan tahu apa yang selama ini kusembunyikan. Sugeng berjalan lebih cepat mengejar Sobo, sementara Sugi kini diam termangu mencerna setiap kalimat Sugeng. Hingga tanpa sadar dirinya memandang punggung sahabatnya. Ia seperti tidak mengenali siapa Sugeng yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Kang? Sugi sempat melihat ke atas langit. Cuaca sedang mendung. Malam ini hujan dirasakan turun. Siapa sangka di balik jalan setapak yang dipenuhi pohon-pohon rindang tinggi tersembunyi sebuah rumah besar yang menyerupai sebuah villa yang bersembunyi di antara kaki gunung. Tempat di mana tak sembarang orang pasti tahu. Sugi terlihat takjub. Belum pernah ia melihat tempat seperti ini selain kediaman milik Kuncoro yang juga megah. Namun di sini semua terasa berbeda, begitu asing. Seakan tempat ini menunjukkan sisi lain dari kediaman milik Kuncoro.
Kediaman milik Kuncoro memiliki abdi yang tersebar di segala penjuru, merawat setiap sisi tempat, sementara kediaman milik Sobo memiliki sisi unik kebalikannya, di mana tidak banyak abdi yang bisa Sugi temui. Hal itu terlihat begitu mencolok, membuat Sugi merasa bahwa Sobo mungkin juga memiliki sifat yang berlawanan dengan Arjo. Dia terlihat lebih tenang, juga lebih banyak memperhitungkan terasa dari pemilihan kosakata saat dia berbicara. Villa besar ini terlihat layaknya permata yang bersembunyi di antara batu bara. Meski bangunan ini terlihat kosong layaknya rumah hantu, namun Sugi merasakan ketenangan berdiri di atas tanah ini. Semua terasa begitu sepi, begitu hening, sampai-sampai Sugi bisa mendengar dengan jelas gemersak angin yang berhembus menyapu dedaunan yang mulai berguguran. Sobo menyukai patung. Begitu kata Sugeng. Hal ini bisa dinilai di sepanjang taman setelah melewati gerbang di mana Sugi mendapati berbagai bentuk estetik dari bongkahan batu yang dipahat dalam segala proporsi serta posisi yang aneh. Beberapa patung dibuat menyerupai manusia modern dengan kecacatan fatal di anggota tubuh seperti separuh kepala dari patung-patung itu. Seakan-akan dibuat menyerupai sosok lain yang tidak dapat ia mengerti. Hanya saja Sugi merasa ngeri melihat sorot mata dari setiap patung yang dia temui. Terasa begitu hidup, seakan-akan mereka sedang mengawasi Sugi. Ia tersadar bahwa Sugeng sudah jauh dari dirinya. Ia berlari mengejar langkah Sugeng yang kini berjalan menyusuri selasar, kemudian menapaki pilar-pilar anak tangga yang dibuat dari marmer. Sebelum sebuah pintu besar ada di hadapan mereka. Sobo membuka pintu tersebut sehingga mereka dapat melihat pemandangan ruang yang begitu megah. Tempat di mana Sugi menemukan benda-benda unik dan mewah di segala sudut yang memenuhi ruangan. Sekarang dirinya mengerti bahwa mereka memang bukan sembarang orang dalam hal kekayaan. Kuncoro, Sobo tak dapat diremehkan. Sugi duduk di samping Sugeng, di mana di hadapannya terbentang sebuah meja yang panjang, di mana banyak sekali terlihat makanan lezat tersaji di hadapan mereka. Dengan Sobo sedang duduk di seberang meja terlihat ke arah mereka dengan senyum ramah. Ia mempersilahkan Sugeng bersama Sugi untuk menyantap hidangan yang baru saja disajikan oleh abdinya. Sebuah daging panggang dengan warna kemerahan. Sugi melirik Sugeng, di mana mereka tampak ragu dengan hidangan daging kemerahan yang tersaji di atas piring. Ada sesuatu yang menggajal mereka untuk mencicipi sajian dari makanan itu. Ono apa toh? Monggo. Gak bagus menolak pemberian yang punya rumah. Setelah mendengar itu, Sugeng meraih garpu dan pisau di samping piring, lalu perlahan mulai memotong daging panggang yang ada di hadapannya. Sebelum melahap sepotong demi sepotong ke dalam mulutnya, Sugi masih diam, ragu sampai akhirnya Sobo berkata kepada dirinya, Mas Sugi, tenang saja, ini daging sapi terbaik yang diambil langsung dari peternakan milik saya. Ini bukan daging manusia seperti yang kau pikirkan. Setidaknya bukan saya di antara mereka yang gemar menyantap daging seperti itu. Sobo tersenyum. Meski gemetar, Sugi akhirnya meraih pisau dan garpu yang ada di hadapannya. Lalu perlahan-lahan mulai memotong sepotong demi sepotong daging di hadapannya, sebelum memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya. Ia tak akan pernah melupakan rasa gurih kenikmatan itu. Setidaknya untuk waktu yang lama, ia tidak akan merasakan sensasi senyum dari seorang Sobo. Sobo membuka sebuah pilar pintu di mana dirinya memasang tirai berwarna kemerahan. Sobo melihat Sugeng bersama Sugi mengikuti di belakangnya. Ia lalu berkata kepada mereka, Akan kukatakan sampai di mana pengetahuanku bahwa sebentar lagi permainan ini akan mencapai klimaksnya. Klimaks? Sabda menarik seutas tali membuka tirai merah di mana di dalam ruangan itu terbentang ruangan lain dengan lantai yang dibangun secara berbeda.
Lantai marmer tersebut dibuat terpisah dengan ruangan yang diciptakan dari susunan kayu jati kokoh, tempat di mana Sugi dapat melihat jelas dipan tempat tidur dengan kain putih yang menutupi sesuatu terbentang di hadapan mereka. Sobo berjalan perlahan-lahan melewati rentetan tempat tidur yang terisi tersebut. Dari sudut pandang mata Sugi, dia menemukan beberapa pasang kaki yang berwarna putih pucat di ujung setiap dipan. Sembari berjalan, Sobo berkata dengan nada bergurau, Jangan bilang kalian ingin melihat apa yang ada di dalam kain-kain ini, bukan? Sugeng dan Sugi tidak menjawab pertanyaan itu. Hal ini membuat Sobo tersenyum puas. Sebenarnya tidak perlu bagi mereka untuk tahu apa yang ada di dalam kain-kain ini karena mereka sudah bisa menebaknya. Sugi merasakan tubuhnya merinding setiap kali melewati dipan-dipan di samping kanan kiri. Ia tidak pernah tahu bahwa ada yang lebih sinting dari seorang Kuncoro. Bahkan hal ini membuat dirinya kini percaya apa yang pernah dia dengar dari petua orang-orang dahulu tentang mereka, tentang para manusia yang dijuluki Songkor ini. Sobo akhirnya berhenti di sebuah lantai panggung tempat di mana dirinya menutupi sebuah papan kayu dengan sepotong kain berwarna merah. Sobo menoleh melihat Sugeng tersenyum lalu berkata kepada dirinya, Ambilkan pisau yang ada di sana. Sugeng mengangguk. Ia berjalan menyusuri lantai kayu sebelum meraih sebilah pisau tajam di atas meja. Sedangkan Sobo sendiri yang sekarang berdiri di atas panggung merentangkan kedua tangannya layaknya seseorang yang ingin menunjukkan kuasa dirinya di hadapan Sugi. Sobo perlahan-lahan mulai meninggalkan pakaian yang ia kenakan hingga bertelanjang dengan hanya menggunakan kancut yang menutupi kemaluannya. Sugi cukup terkejut menyaksikan lelaki tua sinting itu yang kini bertelanjang seperti orang gila. Namun Sugi menahan diri karena sepertinya hal ini tidak mengganggu Sugeng. Seakan-akan dirinya sudah sering kali melihat hal-hal seperti ini. Benar-benar orang sinting. Pemandangan itu membuat beberapa kali Sugi harus memalingkan wajahnya karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dia saksikan. Sugeng memberikan pisau itu ke tangan Sobo saat tiba-tiba Sugi melihat sesuatu yang mengejutkan di mana Sobo secara langsung mengiris-iris ujung jari jemarinya, membuat setengah daging di ujung jarinya terpotong begitu saja, membuat darah menetes terus-menerus ke lantai. Hal yang sulit dipercaya karena Sobo mengiris ke 10 jari-jari di tangannya. Sobo lalu berbalik menoleh melihat papan kayu yang masih ditutup oleh selembar kain berwarna merah. Entah apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Sugi mendengar ia bergumam seperti berbicara dengan sosok lain. Setelahnya Sobo mulai menarik kain merah di papan kayu tempat di mana Sugi dapat melihat pemandangan mencengangkan itu, di mana dirinya melihat sebuah tulisan-tulisan aneh, diikuti oleh simbol-simbol tak dikenal yang ditulis dengan warna merah tua seperti darah yang sudah mengering. Aku melihatnya. Malam ini pembantaian seluruh keluarga Menur Arya akan dimulai. Sobo berkata seraya mencoret salah satu simbol dengan darah yang keluar dari jari jemarinya. Ia kemudian menggores panjang seperti menarik garis lurus pada simbol lain. Menur Arya adalah salah satu keluarga yang langsung berada di bawah kepemimpinan Atmojo. Hal ini akan menimbulkan konflik besar di mana Sewu Dino bisa dikirim. Tetapi Sugi mendengar Sobo berbicara sendiri. Ia berkata terus-menerus namun suaranya terdengar aneh seperti bukan dirinya yang sedang berbicara. Suaranya feminin menyerupai suara seorang perempuan. Ia seperti sedang bercerita. jangan remehkan siapa Cenguk Sono. Dua iblis itu tidak akan berani menyentuh Kuncoro karena Bokolono ada di belakang mereka.
Iblis sialan ini sudah diambil alih oleh bocah kecil itu. Tetapi semua ini akan berbeda bila Anggodo serta Contro mau ikut andil dalam pertikaian ini. Tapi dua pengecut itu tidak akan mau mengambil resiko besar seperti ini. Jadi arah Rojot akan mengarah pada sisi lain dari bunga Wijaya Kusuma yang sedang mekar. Sugeng mencatat setiap apa yang dikatakan oleh Sobo di dalam sebuah buku tua. Kali ini Sobo menarik garis panjang ke simbol lain yang lebih jauh. Sesuatu dibutuhkan untuk membalas perlakuan Kuncoro ini. Satu darah dari penerus Menur Arya. Santet Janurireng sepertinya akan ditunaikan di malam sebuah pernikahan berdarah. Aku mencium aroma misdara yang akan tumpah. Tetesan ini tidak akan pernah bisa kering. Arjo harus memutuskan pilihan bila sampai ia tidak menyadari satu kesalahan ini. Maka akhir dari riwayatnya terlihat jelas di mataku. Katakan kepada Sobo untuk menahan diri, menunggu apakah Janur Ireng bisa ditunaikan oleh Atmojo seorang diri, ataukah ada satu lagi yang sedang menunggu momen. Semua harus bersiap, sampaikan pesan ini pada dia. Jangan sampai detail ini tidak kau tulis, mengerti? Mengerti Kanjeng Putri. Lalu apa maksud Anda? Siapa yang sudah menunggu? Aku tidak boleh melihat lebih jauh dari ini. Ratu akan menghabisiku bila mencuri momen ini. Bagaimanapun semua harus terlihat adil. Sugeng mengangguk sementara Sugi melihat bingung. Coretan-coretan itu membentuk sebuah pola di mana dirinya melihat sebuah nama. Sri, Sabdo. Di dalam kepala Sugi yang berkecambuk, tiba-tiba ia tersentak mendengar Sobo melihat dirinya. Ia menyeringai dalam bola mata kehitam-hitaman. Kau akan ikut andil dalam peristiwa besar ini, tapi kau juga yang akan mengakhirinya. Sugi menatap papan tempat namanya ditulis dengan darah di bawah nama seseorang yang ia kenal. Intan Kuncoro. Apa maksud dari garis ramalan ini? Malam itu hujan deras turun, suara gemuruh badai terdengar menggelegar. Menur Arya sedang duduk bersama istrinya di atas sebuah kursi panjang, menikmati malam di ruang perapian dengan kedua anak dan cucu-cucunya. Ia tertawa bersama-sama sembari menatap dalam kobaran api. Menur Arya berkata di dalam hati, Sebentar lagi tujuannya akan tercapai. Dirinya dapat mengubah status keluarganya. Pernikahan yang diambil dengan resiko nyawanya untuk anak sulung yang telah ia ajukan sebagai menantu Kuncoro. Arjo harus memilih dirinya setelah ia menuntaskan tugas yang Arjo berikan padanya. Ia harus menepati janjinya.
Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Tanpa mereka sadari, satu cucu Menur Arya berjalan gontai menuju pintu kaca di belakang kursi. Saat Menur Arya bersama yang lain menyadari, ia melihat cucunya berdiri sembari melihat ke arah kaca yang ada di hadapannya, di mana ia seperti melihat sesuatu. Sadar ada yang salah, Menur Arya berkata kepada cucu kecilnya, "Ade melihat apa?" Anak kecil yang usianya tidak lebih dari 5 tahun itu menunjuk sesuatu di luar rumah dengan senyuman lucu yang menggemaskan. Ia seperti mengatakan sesuatu yang membuat Menur Arya semakin penasaran. Ia bangkit dari tempat dia duduk lalu berjalan mendekati salah satu cucunya yang kini menggebrak-gebrak kaca pada pintu. Saat Menur Arya berada di belakang anak kecil itu, dirinya melihat apa yang sedang cucunya lihat. Saat dirinya tersadar, Menur Arya terdiam dalam sorot mata melotot menyaksikan tak jauh dari tempatnya sedang berdiri. Terlihat sesuatu yang dia kenal tengah memandang ke arah rumahnya. Di bawah hujan deras itu Menur Arya melihatnya, seekor kambing hitam tengah menatap lurus di bawah guyuran hujan yang sedang turun. Sadar apa yang tengah mengintai keluarganya, Menur Arya segera mengangkat tubuh cucunya, membawanya menjauh, kemudian ia berteriak memperingatkan seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul dalam satu ruang yang sama. Lampu di dalam rumah tiba-tiba saja berkedip-kedip membuat seisi keluarga Menur Arya panik. Merasakan sesuatu sedang mengancam keluarganya, ia berlari menyongsong gagang telepon. Sayangnya tidak ada jawaban yang dapat ia terima. Saat tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya, ia menoleh mendapati salah satu anaknya menatap dirinya dengan sorot mata kosong. "Pak, Bapak," katanya dengan suara parau. Menur Arya melihat di pipi kanan anaknya terdapat sebuah lubang misterius berwarna kehitaman. Kepanikan mulai terasa semakin intens saat satu keluarga Menur Arya menemukan lubang-lubang misterius tumbuh di seluruh tubuh mereka. Masih tidak ada jawaban. Menur Arya membanting telepon itu. Sekarang semua sudah terlambat. Ia telah dikhianati oleh orang itu. Tidak mungkin. Ia masih tak percaya apa yang terjadi. Ia mulai menyadari bahwa di telapak tangannya muncul lubang misterius yang sama. Perlahan-lahan seiring waktu berjalan, lubang-lubang itu bermunculan semakin banyak, memenuhi tubuh satu persatu anggota keluarga Menur Arya, termasuk cucu-cucu Menur Arya yang kini mulai berteriak, menangis, merintih, menahan sakit saat dari lubang-lubang itu mengalir darah terus-menerus. Sekarang tidak ada yang dapat mereka lakukan saat satu persatu dari mereka jatuh tumbang. Teriakan keras dengan jeritan memengkikan telinga terdengar bersaut-sautan. Lalu diikuti dengan suara mengembik di segala sisi, di mana tubuh satu persatu anggota keluarga Menur Arya diseret menggesek lantai kayu. Di mana mereka mencoba bertahan sembari mencakar-cakar lantai kayu, hingga kuku-kuku jari mereka patah. Mereka diseret sampai tergantung di atas langit-langit rumah dengan lubang-lubang yang terus bermunculan di tubuh mereka, yang kini meneteskan darah kehitaman. Menur Arya hanya diam saja melihat ketiga cucunya pasti sudah tewas menempel di langit-langit rumah. Tidak ada lagi tangisan, hanya jeritan kesakitan dari beberapa orang yang masih bertahan. Menur Arya berteriak memaki, seakan ada yang mendengar suaranya. "Bajingan kau Kuncoro, aku sudah mengikuti perintahmu, tapi kau... Di dalam suara yang semakin lama semakin parau itu, Menur Arya baru saja menyadari sosok hitam dengan tanduk seekor kambing tengah berdiri di belakangnya, menatap dirinya dengan sorot bola mata merah saat ia mulai merobek wajah Menur Arya dari mulutnya, yang menyisakan segumpal daging yang terkoyak-koyak di lantai. Saat seluruh anggota Menur Arya akhirnya terbantai di malam dengan hujan yang tak henti-hentinya, Sabda berkata kepada Sugeng, "Kuncoro itu istimewa.
hal inilah kenapa Canguk Sono seharusnya dimiliki oleh mereka yang bijaksana. Karena sejak dulu Bokolono adalah satu-satunya pemberian yang mewakili rasa rakus dari manusia. Sabdo diikat di atas tiang dengan linggis yang berkali-kali menghujami tubuhnya. Darah terus mengalir sepanjang Sabdo berteriak meminta ampun kepada Arjo yang tidak henti-hentinya terus menancapkan linggis tepat di tubuhnya. Sabdo melihat semuanya. Ia bisa melihat saat dirinya menghabisi anak-anak tak bersalah. Sabdo bersumpah dalam suara paling getir. Ia bersumpah akan melihat Arjo mati dengan cara paling keji. Arjo tertawa sebelum akhirnya menghunuskan linggis terakhir tepat di perutnya. Mengakhiri semua malam ini sembari berkata, "Masih ada beberapa yang ingin kuhabisi. Ku takkan mati semudah ini, keponakanku." Hening. Kali ini tak terdengar suara serias sebelumnya meraung meminta ini semua diakhiri. Sugi melihat perempuan itu dalam kondisi paling mengenaskan. Tubuhnya bermandikan darah dengan rambut acak-acakan yang menutupi sebagian dari wajahnya. Sri tampak putus asa. Tak pernah Sugi duga sebelumnya semua ini akan menjadi lebih kacau dari apa yang Sugi bayangkan sebelumnya. Sugi melihat Sri ada keinginan untuk melepaskan perempuan itu dari jeratan yang menyiksa tubuhnya di tiang kayu di dalam aula utama keluarga Kuncoro. Sugi tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bagian dari perintah bila ingin mengakhiri segala tragedi busuk di dalam rojot yang pernah dia dengar dari mulut pemuda itu. Setidaknya perasaannya sudah lama menggumpal di dalam hatinya akan terbalaskan. Pemuda itu berkata kepada Sugi, semua akan mendapatkan pembalasan setimbal dari apa yang sudah mereka tuai selama hidup. Satu persatu kutukan akan datang menemui mereka. Sugi mendekati Sri. Ia melihat perempuan itu yang sudah dalam kondisi di ujung maut. Nafasnya tersengal, bola matanya sudah terlalu lemah untuk melihat Sugi. Sebelum Sugi melangkah pergi dari tempat ini dan mengakhiri semua tragedi ini, ia mengatakan kepada Sri untuk terakhir kalinya sebuah pesan perpisahan. "Aku harus pergi, Sri. Aku benar-benar minta maaf sudah melibatkanmu sampai sejauh ini. Tapi percayalah kelak kau akan mengerti bahwa ini adalah bagian yang harus aku mainkan." Sugi mengakhiri pekerjaannya hari ini. Ia mulai mengguyur seluruh tempat ini dengan bensin yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sri mengerang, memohon, namun kata-katanya tidak sampai di telinga Sugi. Namun Sri berusaha lebih keras. Ia berusaha memberitahu Sugi tentang sesuatu yang teramat sangat penting. Sugi melihat Sri untuk terakhir kali sebelum melemparkan korek api dari dalam kantong celana miliknya. Kobaran api menjalar memenuhi tempat ini. Lidah api mulai membakar lantai kayu yang berlumurkan genangan darah. Sugi pergi meninggalkan Sri seorang diri di tempat ini. Sayup-sayup dari pandangan Sri, ia melihat seekor kambing hitam mengawasi dirinya dari balik bara api yang menyala. Bokolono datang menemui dirinya. Terdengar suara langkah kaki di lorong kayu. Seorang wanita yang menutup dirinya dengan sehelai kain tengah menyusuri anak tangga. Di sana ia berhenti sejenak sebelum mengetuk pintu dengan plat besi yang tergantung di pintu. Sayangnya tidak ada jawaban yang ia terima. Namun wanita itu tahu bahwa yang sedang dicari ada di balik pintu ini. Entah bagaimana caranya wanita itu mendorong pintu kayu yang terlihat sangat tua. Lebih tua dari pintu-pintu kayu yang pernah dia lihat sebelumnya. Suara dari pintu kayu terdengar. Ia melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan gelap gulita yang tersembunyi di dalam pondasi sebuah rumah megah di salah satu tempat terasing.
Pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara berdebam yang akan membuat orang terkejut bila mendengarnya. Namun si wanita misterius ini tampak tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia melanjutkan langkah kakinya menyusuri lantai kayu di mana bisikan-bisikan gaib mulai terdengar di telinganya. Beberapa kali terlihat rupa dari boneka-boneka yang menyerupai Raganda. Celuluk sampai Barong berdiri di hadapannya. Boneka-boneka itu terlihat seakan-akan hidup, namun tak mengendurkan keberanian dari wanita ini yang terus-menerus berjalan mengesampingkan kengerian yang menyelimuti dirinya saat dari jauh mulai terdengar suara sesuatu yang saling menggesek satu sama lain, menyerupai suara dari seseorang yang sedang menenun. Semakin lama suara itu semakin terdengar jelas di telinganya. Bayangan hitam yang selama ini terbentang di hadapannya perlahan mulai menghilang, di mana di satu titik di ruang paling dalam mulai terlihat wanita lain berambut panjang tengah bersila sembari menenun. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih bersih. Tangannya elok memainkan jarum-jarum yang terlihat seperti sumpit. Ia memintal benang berwarna kehitaman menyerupai rambut tersulur yang warnanya nyaris sama hitamnya di telan ruangan gelap ini. Saat wanita itu mendekati sosok misterius yang kini ada di hadapannya, ia mendengar dia berbicara. "Satu kehormatan bagiku menemui tamu terhormat. Seorang Atmojo teranom yang menggenggam satu sopatur yang datang jauh-jauh hanya untuk menemuiku." Wanita yang berdiri itu perlahan membuka kainnya menutupi kepalanya. Rupanya itu adalah Mbah Karso Atmojo, salah satu dari 7 nama yang bersekutu satu sama lain dan menjalin ikatan darah, bersumpah menjadi saudara dalam mengabdikan diri untuk Sang Maharatu. Lama sekali sejak terakhir aku melihat dirimu, Gayatri yang diperagungkan dengan nama Terapangiwo. Apa yang bisa kubantu untukmu? Bakarso melihat wanita itu, tatapannya melihat bersimpati. Kondisi wanita ini masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Tak ada yang berubah dari fisiknya. Aku hanya datang berkunjung menyapa dirimu sebelum ajalku tiba. Sepertinya begitu. Sangat disayangkan bila Atmojo kehilangan orang seperti dirimu. Bakarso melihat tempat lain. Ruangan ini benar-benar terlihat seperti penjara, namun Bakarso tahu alasan kenapa Gayatri, satu dari nama yang paling tua setelah Kuncoro, memilih untuk mengasingkan dirinya di tempat ini. Pandangan Bakarso tertuju pada mangkuk kosong berisikan darah yang mulai mengering. Bakarso tahu mangkuk apa sebenarnya itu. Sepertinya fisikmu tidak banyak berubah. Masih terlihat sangat muda seperti saat aku melihatmu dulu. Apakah keabadian benar-benar sudah mengutuk dirimu? Wanita itu untuk pertama kalinya mengangkat wajahnya melihat Bakarso. Bila aku diizinkan menua dan mati seperti dirimu, maka aku akan menyambutnya dengan senang hati. Kau tahu sendiri bagaimana aku menderita karena hal ini. Aku tahu ku sampaikan simpatiku kepada dirimu. Jadi langsung saja katakan apa yang sebenarnya kau inginkan, hingga datang jauh-jauh untuk menemuiku. Kau pasti tahu, aku masih bertanya-tanya sampai saat ini kenapa di saat-saat terakhir sebelum santet Janur Ireng dilepas, kau memutuskan untuk bergabung bersama kami.
Jelas-jelas kami semua tahu kau begitu dekat dengan keluarga Kuncoro. Bahkan kau mengenal Arjo saat dia masih anak-anak. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Hal ini bukan hanya serta-merta menghapus satu nama di antara kita bertujuh. Namun aku sadar bahwa hari di saat satu persatu dari kita akan menebus segala dosa yang selama ini sudah kita perbuat. Hari itu akan segera tiba, jadi kuputuskan untuk mempercepat semuanya. Hanya itu. Arjo Kuncoro adalah anak yang baik. Setidaknya itu yang ku ketahui. Dia hanya menginginkan nama Kuncoro tak diinjak-injak oleh dia. Tapi Arjo 5 tahun yang lalu benar-benar berbeda dari Arjo yang dulu aku kenal. Ia hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika nama Kuncoro sebenarnya sudah di ujung tanduk. Saat Monokolo memutuskan untuk melepaskan posisinya dan memberikannya kepada dia. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Bakarso melihat wanita itu yang mengambil sesuatu dari dalam pakaiannya. Sebuah kertas yang dilipat dengan tali rambut. Ini menyangkut tentang penerusmu. Kau harus tahu siapa Kutro dari Atmojo. Bakarso tampak terkejut mendengarnya. Ia merasa aneh. Bukan hal yang biasa bagi sesama Trapito untuk saling bertukar informasi tentang kudro mereka tanpa adanya transaksi. Namun ada apa dengan Gayatri? Kenapa ia terlalu baik kepada dirinya? Apakah ada maksud lain dia melakukan ini? Kenapa kau melakukan ini? Apakah kau tahu rogot nyawa dimulai dari penerusmu? Bakarso mengangguk sebelum bersiap untuk pergi saat tiba-tiba ia berhenti lalu mengatakan, Sudah berapa lama kau tidak tidur? Sejak kematian para Kuncoro, aku bersumpah tidak akan lagi pernah tidur untuk menghukum diriku sendiri. Kau masih menyantap janin-janin yang dibawakan padamu. Apakah aku harus menjawab semua pertanyaanmu? Tidak perlu, fisikmu yang tidak pernah berubah sudah cukup untuk menjawabnya. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih. Bakarso melangkah pergi meninggalkan wanita itu. Pastikah Gayatri, Bakarso tidak akan pernah melupakan nama keluarga itu di dalam sisa hidupnya. Saudari kembar dari seorang Rinjani yang pernah hampir menaklukkan Trapito bila saja Codro saat itu tidak sigap untuk menangkapnya. Trapito lakon. Sekian dan terima kasih buat Simple Man yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.